Saya bilang rumah sakit lapor siapapun harus buka, nggak boleh tutup. Ini kenapa nggak ikuti perintah saya? Nggak boleh tutup pelayanan rumah sakit, harus buka. Dari semua petugas suruh datang, nggak ada dokter perawat nggak masalah. Buka, nggak boleh tutup rumah sakit. Nggak ada dokter, perawat nggak apa-apa, yang ada orang nunggu di ruangan ini. Negara kurang sekalipun rumah sakit itu nggak begitu. Ini Dewas. Ya Pak. Saya sudah perintahkan wadir pelayanan tadi. Hari ini direkturnya sudah saya ganti 7 PLH Dr. Helmi. Seperti Mas ini saya sudah perintahkan sama Dr. Helmi sebagai PLH untuk menormalisasi kembali rumah sakit. Nggak boleh tutup rumah sakit. Ini selaku Dewan Pengawas harus mengawasi. Negara perang aja nggak ada tutup rumah sakit, apalagi ini masa pandemi seperti ini. Nggak boleh. Ya. Solusi dicari. Nggak ada ruangan, cari mana ruangan dari mana pun bisa dibuat dari ruangan. Bagi itu Dr. Helmi kemarin. Ya, lagi kumpul di medik Pak. Baik. Mana boleh tutup pelayanan, mau berobat kemana masyarakat. Ini orang kita kalau kayak ini nggak bertanggung jawab kita terhadap tugas dan jabatan kita. Halo, salam Helmi ke IGD. Kalau keadaan normal seperti biasa, cepat bisa. Semuanya sudah benar. Tapi keadaan seperti ini, bangsa sendiri ini lagi butuh kita lari. Nah, 3 kali saya bilang suruh buka rumah sakit, nggak direspon. Kalau takut berhenti aja dari tugas medis, kalau takut mati terpapar. Mana orang mau pergi mau dapat pelayanan coba? Mana orang mau cari? Tinggal saya teken, tadi nggak pas saya teken saya buru kemarin, saya siap SK-nya, ya kan? Saya itu PLH-nya Dr. Helmi. Baik. Mana boleh tutup rumah sakit? Ya enggak aja dalam sejarah rumah sakit. Negara di bom atom aja di Hiroshima itu negara perang masih kita buka. Kalau kondisi ini. Pak Helmi sekarang semenjak rumah sakit itu sama Bapak saya percayakan, ya. SK sudah di meja saya, tinggal saya teken tadi nggak sempat saya siapkan. SK penunjukan PLH dan perberhentian sementara itu, ya. Mulai hari ini jam ini Bapak Helmi sudah buka. Ini menjadi buka kembali. Cari semua apa nggak ada dokter, Pak perawat pun nggak apa-apa menunggu. Yang tidak ada istilah rumah sakit tutup. Negara Jepang di bom atom banyak orang mati, rumah sakit tak buka. Ya, apalagi ini kita kondisi seperti ini. Jangan panik, kita nggak boleh panik. Masyarakat sekarang apa harapannya? Mau gantung kemana? Kita yang hari ini kita yang orang sakit nggak ada. Jadi bawa kemana masyarakat coba? Yang perlu perawatan, nggak boleh tutup. Ya, ya ini saya sampaikan sekali lagi. Tolong harapan saya pada Pak Dr. Helmi, hari ini saya tunjuk sebagai PLH di sini. Mulai hari ini, jam ini hidupkan kembali. Tidak ada dokter, perawat pun boleh. Tidak. Kalau ada orang yang perawat yang bisa direkrut kembali, yang kemarin diberhentikan masukkan. Hari ini harus membuktinya. Ini membuktikan kita malu kita. Masa kita sebagai pelayanan medis penyelenggara negara kita lalu kenyataan malu kita. Ini hari ini hari ini kita diuji kita hari ini. Kita siap nggak dengan kondisi sulit seperti ini? Ini hari ini kita masuk ujian diberikan pada kita ini dengan kondisi genting sulit seperti ini, bangsa dan negeri ini yang butuh kita lari. Ya itu menunjukkan orang yang bisa diberi tanggung jawab.
yang seperti itu nggak bisa pakai. Kalau keadaan seperti ini, dia melarikan diri, nggak mau bertanggung jawab, nah ini nggak bisa pakai. Ini kita hari ini garda terdepan, no. Masyarakat rakyat butuh kita lagi untuk rumah sakit gimana? Ibu semua ini saya sampaikan ya, jangan lari dari kenyataan ini. Ya. Kita hari ini negeri dan bangsa ini butuh kita hari ini. Walau karena kondisi apapun kita harus siap di sini. Kenapa? Sudah tugas dan tanggung jawab kita. Di sinilah hari ini kita diuji realitas kita, empati kita siap tak dengan keadaan seperti ini. Kalau kemarin waktu normal saya kamu siap, ya boleh ini ya. Dengan keadaan seperti ini kita harus siap. Hari ini bangsa dan negeri ini butuh kita. Ini memang keadaan sulit, kita tahu sama-sama sulit. Ini hari ini saya tunjukkan untuk ini sebagai PLH di sini. Ya, ini saya tunjukkan beliau. Saya sudah ceritakan sama Dr. Helmi, tolong ini normalkan kembali, hidupkan kembali. Ya. Jadi dengan kondisi seperti ini kita nggak boleh lari. Sekarang masyarakat bergantung harap pada kita. Saya kemarin begitu rumah anak sedih nangis saya. Karena saya lihat anak-anak yang dirawat di situ. Hari ini kepada mereka pergi juga. Ya. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Tolong ya. Nggak ada orang lain yang bisa lakukan ini kecuali kalian. Kenapa? Kalian itu memang ahlinya di sini. Kalau saya nggak, orang yang lain di sini nggak bisa. Kenapa? Nggak punya kalian di sini. Kalau seandainya saya ahli di sini, saya juga belum mau berdiri di sini. Tapi kalau saya di sini apa yang dapat saya lakukan? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Bayangkan kalau di mana anak-anak di sakit, mau kemana dia coba? Tak boleh. Negara perang pun masih harus buka. Ya, tolong ya kalian semua ya. Inilah membuktikan pengabdian dan keikhlasan kita hari ini. Jadi kita diuji hari ini. Kita loyal tidak, kita peduli tidak. Hari ini orang berharap kepada kita. Ya. Memang kondisi sulit ini, kita sama-sama tahu. Ini membuktikan kalian ini hari ini mana yang emas, mana yang tembaga. Ini terbukti hari. Akan dibuktikan diuji kita ini. Jadi mungkin proses seleksi alam yang terjadi. Ya. Tolong buka kembali. Ya. Oke ya? Bisa kan? Iya, Pak. Yang penting kalian, kita semua ada diatur oleh Allah. Langkah rezeki ketemu mau itu sudah kena Allah, itu hak Allah. Cuma kita ikhtiar berusaha harus di samping terus berdoa pada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah, jauhkan dari bala petaka ini. Mohon kepada Allah. Di samping bekerja terus dengan pengabdian dan keikhlasan. Kalaupun kalian terjangkiti, itu pahala syahid untuk kalian. Karena sedang bertugas memberi pelayanan, memberi pertolongan pada orang, kalian meninggal. Akibat ini pahala syahid luar biasa. Para kalian, jadi tolonglah. Kalau nggak kalian tidak mau, tidak berbuat, siapa lagi coba? Di mana mau kita harapkan? Coba. Nggak mungkin kan orang kita pergi di jalan sana suruh kerja kemari. Cuma selama ini kalian yang di sini. Siapa ini ya? Bisa kan? Insya Allah siapa. Oke lah kalau gitu ya. Saya nggak usah panjang lebih cerita lah. Jadi ini tolong disampaikan juga ke publik bahwa hari ini kita mohon kepada masyarakat Kota Langsa semuanya supaya masyarakat ikut berpartisipasi, yaitu patuh kepada anjuran pemerintah dengan dengan menjalankan seharian hidupnya dengan menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkumpul di tempat keramaian. Karena hari ini tanpa kerjasama masyarakat semuanya, pemerintah juga dan petugas medis juga tidak akan mampu memutus mata rantai COVID ini. Karena apa? COVID ini tertular dari manusia satu ke manusia yang lain. Maka hindarilah dan jalanilah protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Ini baru tadi malam satu orang meninggal di Kampung Tengah. Nah, itu meninggal karena COVID, baru dikubumikan secara dengan protokol kesehatan. Jadi tolong, ini tambah hari apabila tidak ada kerjasama dari masyarakat, ini bukan main-main, akan bertambah terus. Ini wabah ini akan terus menyebar luas di Kota Langsa. Hari ini bukan lagi transfer dari luar, sekarang sudah menjadi klaster daerah kita ini. Malah rumah sakit juga sudah menjadi klaster penyebaran COVID. Ya, beberapa petugas medis kita sudah 8 orang ya. 8 orang dokter yang sudah terinfeksi. Ini baru-baru saya dapat kabar lagi. Dokter Nusan. Ya, itu siapa yang nggak kenal Nusan? Di orang di Langsa semua kenal dengan beliau, dokter anak yang sudah senior sekali. Ya.
bersama istrinya dan satu keluarga. Sekarang beliau sedang dirawat di Medan kalau nggak salah saya, sudah dalam keadaan di ICU, sudah koma. Jadi ini coba bayangkan, apabila semua petugas medis kita terpapar, ya, rumah sakit terpaksa tidak ada pelayanan, kemana lagi kita mau minta untuk berobat, untuk mendapat pelayanan kesehatan. Jadi apabila semua petugas medis kita terpapar dengan COVID ini, maka tolong kerjasama semuanya, masyarakat, warga Kota Langsa, patuhilah apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah bertujuan bukan lain, adalah untuk menjaga warganya agar selamat dari wabah ini. Insya Allah kalau kita semua patuh, pasti ini sesuai dengan SOP kesehatan, pasti kita akan terjaga. Ya, juga petugas kesehatan saya berharap, ya, jangan anggap remeh. Siapapun pasien yang datang, kita belum tahu dia. Bisa saja dia juga sudah terinfeksi karena ada OTG, orang tanpa gejala, sehat. Mungkin kita juga atau saya mungkin. Kalian kan tidak tahu kalau nggak di swab. Jadi makanya setiap penanganan pasien SOP-nya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, kalau kalian semua di sini, Ibu Bapak sekalian, sudah terpapar, ya masyarakat bagaimana? Siapa yang beri pelayanan? Ya kan? Nah, jadi tolong. Dan juga bukan kita aja. Ibu Bapak semua pulang ke rumah. Di rumah ada anak, ada istri, ada suami. Mungkin ada orang tua, nenek di rumah. Sudah satu rumah lagi bermasalah. Ya. Nah, ini kewalahan nanti kita semua. Jadi tolong semuanya lakukanlah dengan SOP yang benar, ya, dengan keikhlasan dan pengabdian kita. Semoga ini berjalan kembali, Mas. Ya, Pak Dokter ya. Kita tolonglah ya. Makan kembali kita. Ya, Pak Wadir. Ibu-ibu bantu semua Pak Helmi ya. Bisa kan? Pak Helmi ya, bantu beliau. Beliau juga tidak bisa sendiri. Nah, kita bekerja itu, sukses kita itu karena ada orang-orang lain. Kita bekerja bukan hebat kita sendiri, siapapun. Oh hebat karena saya, bukan. Kalau tidak ada dukungan dari orang lain, siapapun kita nggak akan hebat dan nggak akan sukses. Pak Emi gitu juga, walaupun dia seorang dokter dan macam-macam, hebat dia, mungkin pinter dia di bidang bedah tulang. Tapi kalau tidak ada perawat yang membantu, manajemen yang membantu, nggak bisa jalan. Jadi kita saling dukung semuanya, baru bisa jalan ya. Tolong, oke ya. Terima kasih ya. Ya Bu. Pak Herman, koreksi yang baik nanti. Itu masalah kekurangan bagaimana di caranya. APD Pak, kami yang paling apa? APD petugas. Ya. Tadi ada kami pertemuan dengan BPK. BPK sekarang khusus mengaudit tentang anak COVID. Ya kan, anak COVID dan menindaklanjuti keadaan evaluasi tentang monitoring tentang COVID ini. Itu termasuk kita Kota Langsa itu Pak Herman. Tadi kan disampaikan. Itu serapan anggaran COVID itu jadi kemarin saya sampaikan dalam rapat, tadi itu harus ya harus punya keberanian yang takut dengan SOP sekarang tidak bisa berjalan dengan normal. Kalau biasanya bisa prosedur macam-macam. Ini kan ada darurat. Ya, ada ruangan yang bisa kuasa untuk membeli barang-barang kebutuhan seperti APD tadi, kemudian apa itu kan seperti PCR. Tidak sangat penting karena apa? Hari ini kita swab 2 hari Pak Hai, kalau anti sampai 1 minggu baru keluar hasil. Itu nggak boleh, itu harus ada satu. Dia udah ada. Ini Pak Herbi berhasil lah kita diuji hari ini. Kita mampu nggak? Saya merasa malu dan nggak tahu bilang lah. 3 kali saya perintahkan tidak buka rumah sakit. Hari ini pada datang sekali lagi. Jangan lupa. Memang resiko ada. Kalau itu memang resiko menimpa kita, itu sudah tanggung kita di sini. Tapi kita harus berupaya dan ikhtiar, ya. APD yang paling penting kepada pegawai kita semuanya. Itu nggak boleh main-main. Ya. APD harus SOP yang benar. Ya. Sama saya kebijakan, secara teknis saya kan tidak mengerti. Ya. Secara teknis kayak yang tahu-tahu kan Ibu Bapak sekalian, karena emang itu profesional. Sama saya kebijakan, apapun kebijakan yang untuk baik, sama saya hati saja. Kalau takut dengan ini itu masalah, bisa koordinasi dengan Pak Kejari. Pak Kejari juga, Pak Kapolres itu bagian daripada gugus tugas COVID. Jadi kalau takut penggunaan anggaran, takut permasalahan ini bisa koordinasi dengan beliau. Saya sudah sampaikan Pak Kapolres, Pak Kejari, sudah sampaikan, sudah datang aja Pak, orang tugas saya Pak.
kita bicarakan apa yang ini udah aku bantu. Ya. Karena orang kita perintah dari pusat ada untuk membantu sebagai bukan kopi juga di daerah. Jadi jangan takut. Ya. Takut menggunakan anggaran ini salah tunggu lagi aturan ini itu lama. Karena koordinasi lagi ke sana ke sini banyak sekali birokrasi yang hari ini melaksanakan birokrasi di belakang kami jalan nanti. Yang penting tindakan dan kerja kita menyelesaikan masalah ini. Iya, Pak. Kalau ruangan nggak cukup, dilihat di ruangan yang cocok, rapat dengan komite medis, Iya, Pak. mana yang perlu yang bisa dipakai. Itu kemarin saya ada panggil rekanan yang kerjakan itu. Nggak bisa pakai itu ruangan kata dia. Itu nggak bisa pakai. Dia bilang tolong Bang siapkan. Nggak bisa pakai, nggak cuma satu alat kan tidak ada. Kan bisa diusut. Iya, cuman HEPA filter misalnya. Nah, apa itu yang tidak ada? Apa itu yang tidak ada kan nggak masalah. Ya seperti mobil nggak ada AC kan bisa jalan. Iya. Mesinnya kayak itu. Ya. Oke ya. Pak Herman, bantulah orang ini, jangan Pak Herman itu. Beri semangat. Jangan down semuanya. Harus ada semangat, ya. Udah SK-nya biasa kan. Tadi saya udah lakukan. Tadi di depan ini saya telepon, di depan ini. Tuh, depan tuh saya telepon Pak Samino buat SK. Tadi udah diantar SK karena saya ada janji jam 2 kemarin. Di meja saya itu SK. Saya bawa saya cek. Ya. Enggak, ini personilnya lagi. Langsung Oke. Apa yang kita ambil itu aja. Personil apa yang kita makan. Jadi dokter yang mau ditarik terus sesuai spesifikasi paru. Ya Bu ya. Kemudian perawat, Biar cepat ini. ini resikonya menyusul itu. Kemudian nanti dirapatkan semua persoalan itu dapat bersama. Agar keputusan yang dihasilkan itu keputusan bersama. Jadi tidak ada yang disalahkan. Nanti karena salah ini salah itu. Jadi keputusan bersama yang kita lakukan. Jadi nggak ada ribut-ribut. Kalau salah berarti salah kita sama-sama. Ya. Makasih, Pak. Pak Herman, itu tadi masalah kita saya tak ini apa masalah di orang kita. Karena kenapa? Tidak ada penyelenggaraan itu harus Pak, ini kan tanggal ini kan September kan itu sudah nggak ada lagi Pak. Satgas itu strukturnya sudah dilepas. ya udah terus nanti direkrut aja orang-orangnya. Jadi yakin Dari kita relawan kita dapat Pak. ya tadi takut ada orang yang bilang ya nanti rapat ini kan. Saya kan nggak ikut. Kalau ada yang memang meninggal COVID langsung dikabarkan, kita prosesinya sesuai dengan protokol kesehatan. Jangan dia tutupin, lepaskan. Dia nggak mau ambil resiko di sana. Itu terjadi. Masker itu yang bagus. Jangan nanti hasil itu juga terpapar. Ini dewas juga, Pak. Dewas. Jangan ngacir. Dengan siap-siap. Kadang-kadang harus kita siap. Makanya saya tadi lihat, tidak usah di kelemahan ini. Ada